didalami. Tidak boleh main sekilas-sekilas. Kalau berdasarkan keilmuan Bapak katakan tidak pasti, salah juga Bapak. 2 kali 2 pasti 4. Tidak boleh. Jadi ini menurut saya. Ini ada penulis di sini ngomong sendiri. Bukan, maksud saya, Mas Roy. Terlalu banyak. Kok saya bicara dengan Pak Sobari, kok Anda yang ribut? Ya, oke. Ini ngaco. Terbit satu buku. Saya siap dulu. Terbit satu buku. Nanti saya beri lagi. Saya kan bicara dengan Pak Sobari. Enggak, ya saya udah paham. Jadi gini. Terlalu banyak Saya ngomong. Terhasut atau terprovokasi itu negatif. Orang yang umurnya sudah 65 itu sukar terprovokasi. Apalagi saya sudah 73. Sukar. Saya penulis, semua orang tahu. Saya tidak pernah bermaksud menghasut. Saya tidak pernah bertujuan menghasut pembaca, tidak. Tapi berpikir mempengaruhi itu sering. Karena mempengaruhi itu tidak harus negatif. Kalau saya terpengaruh oleh Kanjeng Roy, itu terpengaruh. Tapi keterpengaruhan orang yang sudah tua, memakai rasionalitas. Apalagi saya didudukkan dalam urusan ini sebagai ahli metodologi. Tidak mungkin saya terpengaruh. Anak muda tidak bisa menghasut orang tua. Tidak bisa. Tapi sebentar gini, saya mau tanya Pak Sobari. Anda awalnya tidak mengambil posisi atas ijazah Pak Jokowi. Ya, ini bisa jadi asli, bisa jadi palsu, atau ini butuh nanti penetapan pengadilan dan seterusnya. Tapi setelah mendengarkan sering Mas Roy, Bung Rismon, Dr. Tifa, Bung Refli, Anda jadi berubah. Apakah itu yang terjadi? Bukan itu persis. Yang berubah pada saya suatu kesadaran bahwa saya memiliki ilmu yang bisa menjelaskan suatu persoalan. Penjelasan ini bukan penjelasan hukum. Saya tidak meminjam ilmu hukum. Saya meminjam ilmu logika kebudayaan. Jadi para ilmuwan yang bekerja di bidang ilmu, itu mereka bekerja di wilayah bebas. Itu bebas aturan etik, bebas aturan morality, bebas aturan tradisi, bahkan juga bebas hukum. Karena konstitusi menjamin itu. Peneliti. Kaum ilmuwan, itu my common sense. Jadi saya tidak berbicara hukum. Itu common sense orang awam berbicara tentang berani mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang, yang mengatur orang melakukan sesuatu tindakan akademik. Karena begitulah posisi beliau-beliau bertiga itu. Oke, saya dalami lagi. Dari mana Pak Sobari bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan Roy, Rismon, Tifa adalah budaya akademik? Mereka kan orang-orang ilmu pengetahuan menggunakan metodologi mereka masing-masing yang dipercayai. Mereka memiliki suatu model metodologi masing-masing, dan saya dari ilmu sosial, saya mengamati, saya memberikan suatu jaminan bahwa metodologi ya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Saya peneliti, jadi saya agak muda dulu sudah menjadi peneliti, sampai pensiun itu peneliti. Jadi apa yang dilakukan, termasuk bukunya sudah dibaca ya, yang Jokowi, Jokowi's White Paper, Jokowi's sudah dibaca. Iya. Lalu kemudian terkait ini kan kita bicara soal ijazah ini, apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Roy, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu Pak Sobari melihat bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu basisnya, dasarnya adalah metodologi yang sahih. Sahih. Boleh Anda jelaskan soal itu? Sahih itu dalam bahasa penelitian mengandung dua hal, reliability dan validity. Reliability itu nanti sampai pada kata reliable, bisa dipercaya. Oke. Validity itu
tiba pada kata valid, sangat valid, sangat sahih. Dari berbagai hal itu apa yang mereka lakukan itu sahih. Bahkan sampai pada unsur-unsur yang berjalan agak panjang. Saya membayangkan wawancara. Wah, ini belum cukup. Diperlukan wawancara mendalam. Wah, ini belum cukup. Diperlukan observasi. Ini belum cukup. Diperlukan suatu studi dokumenter, archive study. Nah, mereka lakukan semuanya itu. Itu dilihat dari sudut metodologi, ilmu perangkat keras dari 3 jenis keilmuan itu tidak mengatakan hal yang terlalu berbeda dari perangkat kajian antropologi seperti saya. Dan itu yang meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Roy Rismontiva adalah benar adanya menurut Pak Sobari. Ilmu tidak bisa diyakini, ini bukan ideologi. Yang bisa yakin itu kalau kita ngomong ideologi. Kalau ilmu itu kita bisa berkata prosesnya benar. Agaknya ini tidak usah diragukan. Agaknya ini sampai pada kata yang namanya kebenaran. Agaknya. Karena Anda melihat prosesnya sudah benar. Prosesnya sudah benar. Sekali lagi, prosesnya sudah benar. Sudah benar. Maka kesimpulannya meyakinkan, reliable dan valid menurut Anda? Valid and reliable. Nah, oleh karena itu saya tidak mau menjadi saksi meringankan. Urusan mereka sudah ahli meringankan kepentingan mereka sendiri. Karena itu saya bilang, ini saksi membebaskan. Jadi apa bedanya? Kalau meringankan hukuman? Meringankan, sekedar meringankan tanggung jawab. Kalau membebaskan. Maksud Anda mereka seharusnya bebas? Ini dalam bahasa membebaskan itu, saya adalah devil's advocate. Anda semua tahulah devil's advocate. Berlawanan untuk kemudian menguji dan seterusnya. Nah, saksi membebaskan itu, apakah saya tidak paham bahwa tidak aturannya? Seawam-awamnya saya terhadap hukum, saya tahu bahwa itu tidak ada aturannya. Saya tanya gini, saksi membebaskan artinya apa tujuan Anda mengatakan itu? Ya, bebaskanlah orang-orang ini karena mereka tidak ada dosanya dalam urusan melakukan penelitian. Apa dosanya melakukan tindakan akademis? Apa dosanya membagikan pengalaman yang namanya membangun intellectual tradition? Membangun intellectual tradition. Memandaikan seluruh warga masyarakat yang senang dipandaikan. Adapun kalau yang senang didungukan ya itu soal pilihan hidup. Nah, ini dalam bahasa agama mereka membawakan risalah kebenaran seperti Rasulullah. Rasulullah itu membawa risalah langit, arsala rasula bil huda wa dinil haq. Ini kata-kata ahli agama. Saya bukan ahli agama. Nah, itu risalah langit, risalah kebenaran mutlak. Para ilmuwan tidak punya kebenaran mutlak. Mereka hanya membawa risalah kebenaran relatif. Kalau relatif itu Anda ketahui, bantailah di bidang relativitas itu. Jangan di bidang di wilayah-wilayah yang lain. Hantamlah metodologinya, hantamlah pendekatannya, hantamlah temuannya, hantamlah bagaimana mereka melakukan sesuatu yang namanya descriptive analysis. Bukan dengan pidana, bukan dengan penjara. Sudah saya katakan ini mereka meneliti di luar wilayah aturan-aturan etik, nilai dan urusan-urusan dalil-dalil pasal-pasal agama. Karena itu saya bilang I am devil's advocate. Saya jawab. Saya nanti jawab dulu. Mas Sobari, Mas kan mantan wartawan, pernah jadi direktur budayawan. Saya mau diskusi sedikit. Pakai mikrofon aja. Kalau kita, kan tadi katanya ahli metodologi, Pak. Iya. Kalau kita meneliti satu objek, katakanlah kepala daerah, si A, kita dengan menggunakan metodologi kajian, ada interview, ada sampel, ada data-data yang kita punya.
wajib tidak kita datangi si objek yang dimaksud karena dia objek utama dari kajian? Wajib tidak? Yang dikaji kan ijazah, bukan orang. Nah, yang punya ijazah itu siapa? Emang barang mati itu? Yang tidak ada yang punya? Kan bukan tidak tak bertuan itu. Itu kan milik seorang Joko Widodo. Betul. Wawancarai dong Joko Widodonya, pasti apa tidak? Betul. Tapi, Buku ini Gibran Endgame, dibahas Gibran. Metodologi wajib tidak mau wawancarai. Pak, Bapak dokter, saya dokter. Kita menganalisa dengan tesis skripsi, semua mengatakan objek kajian wajib didalami. Tidak boleh main sekilas-sekilas. Kalau berdasarkan keilmuan Bapak katakan tidak pasti, salah juga Bapak. 2 kali 2 pasti 4. Tidak boleh. Jadi ini menurut saya. Ini ada penulis di sini ngomong sendiri. Bukan, maksud saya, Mas Roy. Terlalu banyak. Kalau saya bicara dengan Pak Sobari, kok Anda yang ribut? Ya, oke. Anda ini harusnya kami kasih. Ini kita bicara intelek sekarang. Ya, oke. Saya sudah paham. Ya. Silakan Pak Sobari. Kalau seandainya iya betul yang diteliti ijazah, tapi yang punya ijazah juga harus diteliti juga dong, diwawancara juga dong. Silakan. itu soal pilihan. Soal pilihan etik. Bukan kewajiban. Soal pilihan etik. Pertanyaan saya bukan kewajiban. Kewajiban nanti dulu. Karena kalau kita menjelaskan apa yang namanya methodology, itu very long story, long journey. Nah, long journey itu pelan-pelan dulu. Once nanti diperlukan, memang betul diperlukan, orangnya yang punya itu yang harus ditanya akan ditanya. Tapi ngapain nanya orangnya? Karena para peneliti ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk bertanya pada orangnya. Mengapa tidak ada kewajiban hukum? Karena orangnya ini akan dipanggil oleh para penegak hukum yang wajib. Tolong datangkan ke pengadilan. Enggak ada datang. Dan sekarang belum sampai ke pengadilan, terus bagaimana mau mendatangkan Pak Jokowi? Yang kedua, Pak Sobari, ya kalian tenang dulu dong. Saya sudah cukup tangguh berhadapan dengan 4 orang ini, orang pintar semua ini, saya paling bodoh di sini. Mungkin tapi sejelek-jelek saya dokter juga bos, pikirkan itu. Dan bukan dalam negeri. Jadi gini Pak Sobari, kalau pendekatan yang Bapak sampaikan tadi, Malaysia kan? sebentar, iya Malaysia orang kampung saya Bang. Yang saya mau katakan, kalau ada metodologi, terus kajian objek tertentu tidak dilakukan pendalaman terhadap dia, lalu kemudian dengan konsep panjang dan lain sebagainya. Pak, ijazah Pak Jokowi dikatakan 99,9% palsu. Tidak datang ke Pak Jokowi menginterview baik-baik. Tidak datang ke Gajah Mada interview baik-baik. Tapi dengan cara rame-rame. Lalu kemudian perginya bukan interview Pak, tapi ke kuburan. Ini ngaco. Terbit satu buku. Saya siap dulu. Terbit satu buku. Nanti saya beri. Saya kan bicara dengan Pak Sobari. Enggak, ya saya udah paham. Jadi gini. Sebentar. Jadi gini, maksudnya begini. Jadi saya jelaskan, saya udah paham maksudnya, Bung Rasman. Tidak pernah diwawancara Pak Jokowi, tapi keluar kesimpulan. Ya. Apakah ijazah 99,9% palsu atau misalnya Gibran Endgame, Wapres tak lulus ijazah, tak lulus SMA. Tak lulus SMA. Jadi belum mewawancarai objeknya, tapi kemudian sudah menyimpulkan. Apakah itu salah? Yang namanya objek itu memang bukan manusianya. Bukan manusianya. Walaupun pemiliknya adalah manusianya. Udah ngawur ini. Pemiliknya boleh dijadikan objek wawancara. Tapi jangan bilang ngawur, saya mengerti metodologi. Jadi metodologi bisa dibenarkan sepanjang urusan-urusan yang menyangkut jejak ijazah, sejarah ijazah, tempat kelahiran ijazah. Bagaimana ijazah diperoleh, melalui sekolah seperti apa. Apakah betul dia sekolah sampai memenuhi prasyarat waktu yang bisa mencapai itu ijazah. Baik itu ijazah si bapak maupun ijazah si anak. Metodologi, saya berani berhenti sampai di situ sambil menelusuri sejarah ijazah panjang lebar yang saya kemukakan tadi, ditambah observasi, ditambah unsur-unsur
yang namanya datangnya fotokopi. Katakanlah ada semua itu ijazah. sudah dilakukan. Itu semuanya sudah Tapi dilakukan. belum mewawancarai yang pemiliknya ijazah tersebut. Lalu kesimpulan sudah ditulis. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Artinya mewawancarai pemilik ijazah itu tidak wajib. Tidak salah. Tidak wajib. Kalau Enggak, mau sebentar, Pak. Pertanyaan saya sederhana. itu soal pilihan, bukan soal Artinya wajib tidak atau wajib. tidak wajib. Itu Tidak soal wajib. pilihan. Oke, baik. Soal pilihan. Saya mau Begini, Gini, sebentar. Oke. Dulu, Satu, Bung. Troy dulu, ntar. Tunggu dulu. Bung. Tesis yang saya bahas. Entar, nggak dokter ini, Pak. ini Nggak lurus, satu Pak Sobari kata ini. dulu, satu kata dulu, Bung. Iya. Kalau para peneliti ini sudah sampai pada satu titik yang namanya reliability, wah, this is already reliable. Ya. Kalau sudah sampai pula pada namanya validity, this is already valid. Ya valid, itu sahih. Itu keputusan para peneliti. Begini ya, saya tambahkan Itu saja. sedikit ya, begini.